Pernahkah kamu menyadari, setelah pertengkaran yang melelahkan, setelah pengkhianatan yang membuat dada sesak, setelah kesalahpahaman yang tak pernah benar-benar selesai, dan setelah luka batin yang kamu pendam sendirian terlalu lama, hidupmu justru menjadi sunyi. Bukan sunyi yang damai pada awalnya, tapi sunyi yang terasa asing. Dulu hidupmu penuh pesan, penuh suara, penuh orang yang datang dan pergi. Sekarang semuanya seolah menghilang. Dulu kamu dikelilingi banyak wajah. Sekarang yang tersisa hanya kamu, pikiranmu, dan keheningan yang tidak bisa kamu hindari. Di titik ini, banyak orang mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa aku salah? Apa aku dihukum? Apa aku sedang menuai karma buruk? Dengarkan baik-baik, ini bukan kebetulan, ini bukan hukuman, dan ini bukan kutukan nasib. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi pada level yang tidak semua orang bisa rasakan. Dalam dunia spiritual, kesepian setelah konflik bukan tanda kehancuran, melainkan tanda penyaringan energi. Ini adalah fase yang hanya dialami oleh jiwa-jiwa tertentu, jiwa yang tidak lagi cocok dengan frekuensi lama. Semesta tidak sedang menjauhkanmu dari orang lain tanpa alasan. Semesta sedang menarikmu dari keramaian yang tidak lagi selaras dengan pertumbuhan jiwamu. Itulah paradoksnya. Semakin kamu sadar, semakin hidup terasa sepi. Dan jika kamu merasakan ini sekarang, jika kata-kata ini terasa terlalu tepat, terlalu mengena, seolah sedang membacakan isi hatimu sendiri, tuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan. Ceritakan dengan jujur, apakah kesepian ini membuatmu terluka, atau justru mulai membuka matamu tentang siapa dirimu sebenarnya? Karena seringkali, jiwa-jiwa terpilih baru menyadari siapa dirinya saat dunia di sekitarnya mulai sunyi. Bab 1. Konflik adalah alarm frekuensi, bukan masalah. Konflik yang datang berulang kali dalam hidupmu bukanlah tanda bahwa kamu bermasalah, melainkan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak lagi selaras. Dalam hukum spiritual universal, energi yang berbeda tidak pernah benar-benar bisa hidup harmonis dalam satu ruang yang sama. Cepat atau lambat, gesekan pasti terjadi. Bukan karena salah satu lebih buruk, tetapi karena frekuensinya tidak lagi sejalan. Itulah sebabnya konflik sering muncul tiba-tiba, terasa melelahkan, dan seolah tidak bisa diselesaikan meski sudah berkali-kali dicoba. Pada level jiwa, konflik adalah alarm halus yang memberitahu bahwa kamu sedang bergerak naik, sementara lingkungan di sekitarmu masih bertahan di pola lama. Saat kesadaranmu naik, perubahan itu tidak selalu terlihat dari luar, tetapi sangat terasa di dalam. Kamu mulai berpikir lebih dalam, tidak lagi puas dengan jawaban dangkal. Kamu mulai menolak kepalsuan, basa-basi, dan hubungan yang hanya bertahan karena kebiasaan. Kamu juga perlahan berhenti menyenangkan semua orang, bukan karena menjadi egois, tetapi karena kamu mulai jujur pada dirimu sendiri. Perubahan ini membuat energi lamamu dan energi orang-orang di sekitarmu tidak lagi sinkron. Dari sinilah konflik lahir, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai penanda bahwa dirimu sedang meninggalkan versi lama dari kehidupan. Dalam fakta spiritual yang jarang disadari, konflik selalu mendahului pemisahan energi, tidak pernah sebaliknya. Semesta tidak pernah memisahkan secara tiba-tiba tanpa peringatan. Ia selalu mengirimkan tanda terlebih dahulu, dan konflik adalah salah satu tanda paling jelas. Logikanya sederhana namun dalam. Ketika ketidakselarasan telah mencapai batas tertentu, mempertahankan kebersamaan justru akan melukai semua pihak. Maka semesta memilih jalan yang terasa menyakitkan di awal, tetapi menyelamatkan di kemudian hari. Jika hidupmu penuh konflik sebelum akhirnya menjadi sepi, dengarkan baik-baik maknanya. Itu bukan tanda kegagalanmu berhubungan dengan dunia, tetapi tanda bahwa kamu tidak lagi kompatibel dengan lingkungan lama. Sekarang, tuliskan di kolom komentar, konflik seperti apa yang paling menguras energimu sebelum hidupmu berubah menjadi sunyi. Apakah itu dengan keluarga, pasangan, sahabat, atau lingkungan kerja? Ceritakan apa yang kamu rasakan saat itu, karena seringkali
Dengan menyadari pola konflikmu, kamu sedang mengakui bahwa jiwamu memang sedang naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Bab 2. Kesepian bukan kehilangan, tapi pengosongan ruang energi. Saat hidupmu mulai terasa sepi, wajar jika hatimu langsung menafsirkan itu sebagai kehilangan. Kamu merasa ditinggalkan, seolah semua yang dulu dekat perlahan menjauh tanpa penjelasan. Kamu merasa tidak dipahami, bahkan oleh orang-orang yang dulu mengaku paling mengerti dirimu. Namun dalam praktik spiritual kuno, kesepian tidak pernah dimaknai sebagai hukuman. Kesepian adalah fase pengosongan, sebuah ruang sunyi yang sengaja diciptakan agar transformasi bisa terjadi. Tidak pernah ada perubahan besar dalam hidup seseorang tanpa melewati fase ruang kosong, karena jiwa tidak bisa bertumbuh di tengah energi yang penuh dan berantakan. Kesepian terjadi karena ikatan lama sedang dilepaskan dan energi asing sedang dicabut dari medan hidupmu. Hubungan yang bertahan bukan karena ketulusan, pola lama yang menguras batin, serta kebiasaan yang membuatmu jauh dari diri sejati, semuanya mulai dilepaskan satu persatu. Proses ini memang terasa menyakitkan, karena yang dilepas bukan hanya orang, tetapi juga identitas lama yang selama ini kamu kenakan. Namun pada level spiritual, pelepasan ini bukan bentuk penolakan, melainkan bentuk perlindungan yang bekerja diam-diam. Ada fakta spiritual yang sederhana tetapi sangat dalam. Semesta tidak bisa mengisi gelas yang masih penuh. Selama hidupmu masih dipenuhi energi lama, ruang untuk hal baru tidak akan pernah tersedia. Logikanya pun jelas. Jika hidupmu ingin diisi dengan ketenangan, kejernihan, dan hubungan yang selaras, maka yang lama harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kesepian adalah proses pembersihan, bukan tanda bahwa kamu tidak layak dicintai atau ditemani. Maka jika saat ini kamu merasa sendirian, merasa seperti berjalan sendiri di jalan yang tidak banyak dipahami orang lain, berhentilah sejenak dan dengarkan maknanya. Kesepian ini bukan tanda kamu gagal menjalani hidup, tetapi tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih selaras dengan jiwamu. Tuliskan di kolom komentar, apa yang paling kamu rasakan dalam fase sepi ini? Apakah rasa kehilangan, kelegaan, atau kebingungan yang sulit dijelaskan? Dengan menuliskannya, kamu sedang mengakui bahwa kesepian ini bukan akhir, melainkan gerbang menuju versi dirimu yang baru. Bab 3. Jiwa terpilih, selalu ditarik ke fase sunyi. Jika kamu merasa hidupmu ditarik menjauh dari keramaian, seolah ada tangan tak terlihat yang perlahan memisahkanmu dari dunia luar, pahamilah bahwa ini bukan kejadian acak. Dalam pola universal perjalanan spiritual, setiap jiwa yang benar-benar naik tingkat selalu melewati fase menyendiri. Para nabi, para pemikir besar, dan jiwa-jiwa sadar sepanjang sejarah tidak menemukan pencerahan di tengah hiruk-pikuk, tetapi justru dalam kesunyian yang panjang dan sunyi. Fase ini bukan pelarian dari dunia, melainkan panggilan batin untuk kembali mengenali diri sendiri pada tingkat yang lebih jujur dan dalam. Ada fakta yang sering diabaikan. Kesadaran tinggi tidak pernah tumbuh dalam keramaian. Keramaian membuat pikiran sibuk menyesuaikan diri, mencari pengakuan, dan mempertahankan peran sosial. Sebaliknya, kesunyian mencabut semua topeng itu satu persatu. Saat tidak ada siapapun untuk disenangkan, tidak ada sorakan untuk dikejar, dan tidak ada penilaian yang harus dihindari, jiwamu mulai berbicara dengan suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan luar. Disinilah banyak orang merasa tidak nyaman, karena mereka untuk pertama kalinya benar-benar berhadapan dengan dirinya sendiri. Dalam logika spiritual, kesunyian adalah ruang kerja terdalam bagi jiwa. Di dalamnya, intuisi menguat karena tidak lagi ditimpa suara luar. Ego melemah karena tidak ada penonton yang perlu diyakinkan. Dan kebenaran mulai muncul, bukan kebenaran yang ingin kamu dengar, tetapi kebenaran yang perlu kamu sadari. Proses ini sering terasa berat, bahkan menyakitkan, karena ia mematahkan ilusi tentang siapa dirimu dan apa yang selama ini kamu kejar. Namun justru dari sinilah kebijaksanaan lahir.
Maka jika saat ini kamu merasa dijauhkan, dipisahkan, atau bahkan dilupakan oleh dunia, dengarkan maknanya dengan tenang. Semesta menjauhkanmu dari kebisingan agar kamu bisa mendengar suara jiwamu sendiri. Tuliskan di kolom komentar, apa yang paling sering muncul saat kamu berada dalam kesunyian ini? Apakah ketakutan, kejelasan, atau panggilan yang sulit kamu jelaskan dengan kata-kata? Dengan berbagi, kamu sedang mengakui bahwa fase sunyi ini bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bab 4. Sepi datang saat kamu tidak lagi bisa dimanipulasi. Ada satu momen dalam perjalanan hidup ketika kesepian datang bukan karena kamu ditinggalkan, tetapi karena kamu berhenti bisa dikendalikan. Konflik seringkali mulai muncul saat kamu tidak lagi tunduk pada tekanan yang dulu kamu terima sebagai hal wajar. Saat kamu mulai menetapkan batas, mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, dan memilih diam daripada menjelaskan dirimu berulang kali, energi di sekitarmu langsung berubah. Orang-orang yang terbiasa diuntungkan oleh kepatuhanmu mulai merasa terganggu, bukan karena kamu menyakiti mereka, tetapi karena kamu tidak lagi mudah diarahkan sesuai keinginan mereka. Dalam fakta spiritual yang jarang dibicarakan, energi parasit membenci kesadaran. Energi semacam ini hidup dari rasa bersalah, ketergantungan, dan ketakutanmu untuk ditinggalkan. Selama kamu masih ragu pada dirimu sendiri, hubungan terasa hangat dan ramai. Namun saat kesadaranmu tumbuh, saat kamu mulai melihat pola yang dulu kamu anggap normal, konflik muncul dengan sendirinya. Bukan karena kamu berubah menjadi keras, tetapi karena kamu berhenti menjadi sumber energi yang bisa dihisap tanpa batas. Secara logis, orang yang dulu dekat karena bisa mengontrolmu tidak akan nyaman berada di dekatmu ketika kamu sudah sadar. Mereka akan mulai menjauh, memutarbalikkan cerita, atau bahkan menyalahkanmu agar kamu kembali ke posisi lama. Di titik inilah banyak jiwa terpilih merasa bingung dan terluka, karena mereka hanya mencoba hidup lebih jujur, tetapi justru kehilangan banyak orang. Padahal, yang sebenarnya hilang bukanlah hubungan yang sehat, melainkan ilusi kedekatan yang berdiri di atas ketidakberdayaanmu. Jika saat ini hidupmu terasa sepi setelah kamu belajar berkata cukup dan berhenti mengorbankan dirimu sendiri, dengarkan kalimat ini dengan penuh kesadaran. Kesepianmu bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tetapi karena kamu tidak bisa lagi dipakai. Tuliskan di kolom komentar, perubahan apa yang membuat orang-orang di sekitarmu mulai menjauh. Dengan mengakuinya, kamu sedang menegaskan bahwa kesadaranmu lebih berharga daripada keramaian yang dibangun di atas manipulasi. Bab 5. Kesepian adalah gerbang level baru kehidupan. Setelah semua penyaringan terjadi, setelah konflik mereda dan kesunyian menjadi teman sehari-hari, hidup perlahan berubah dengan cara yang halus namun nyata. Kamu mungkin tidak langsung merasa bahagia, tetapi kamu mulai merasakan ketenangan yang berbeda. Bukan ketenangan karena semuanya sempurna, melainkan ketenangan karena tidak lagi dikejar oleh kebisingan yang tidak perlu. Keputusan-keputusan yang dulu terasa berat kini menjadi lebih jernih, karena kamu tidak lagi mempertimbangkan terlalu banyak suara dari luar. Di fase ini, hidup mulai terasa lebih sederhana, namun justru lebih dalam. Dalam fase ini pula, rezeki dan relasi menjadi selektif. Tidak semua peluang datang, tetapi yang datang terasa tepat. Tidak banyak orang yang masuk, tetapi yang hadir membawa kedamaian, bukan kekacauan. Ini bukan kebetulan, melainkan hukum spiritual yang bekerja secara alami. Fakta spiritualnya jelas, kualitas selalu datang setelah kuantitas disaring. Semesta tidak lagi mengujimu dengan keramaian, melainkan mempercayaimu dengan ketepatan. Secara logis, hidup memang tidak menjadi ramai lagi seperti dulu, tetapi hidup menjadi selaras. Kamu berhenti mengejar banyak hal sekaligus, dan mulai berjalan seirama dengan dirimu sendiri. Kamu menyadari bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada validasi, dan keutuhan batin jauh lebih penting
daripada sekadar ditemani. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa kesepian yang dulu terasa menyakitkan ternyata adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih jujur dan matang. Jika kamu sedang berada di fase ini, tuliskan di kolom komentar apa perubahan paling nyata yang kamu rasakan setelah hidupmu menjadi lebih sepi. Apakah pikiranmu lebih tenang, pilihanmu lebih tegas, atau hatimu lebih damai? Ingatlah satu hal dengan penuh kesadaran, kamu tidak ditinggalkan, kamu dipindahkan. Dipindahkan ke level kehidupan yang tidak semua orang siap menjalaninya, tetapi sangat selaras bagi jiwa yang terpilih. Jika hidupmu terasa sepi setelah banyak konflik, jangan panik. Tarik kesadaranmu ke dalam dan pahami bahwa apa yang sedang kamu alami bukanlah kehancuran, melainkan penataan ulang pada level jiwa. Kesunyian ini datang bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk menenangkan sistem batinmu yang terlalu lama berada dalam tekanan. Di fase ini, kamu sedang diajak berhenti sejenak dari dunia luar agar hatimu kembali utuh, tidak tercerai oleh tuntutan dan ekspektasi yang bukan milikmu. Ingatlah dengan tenang, ini bukan akhir dan ini bukan kegagalan. Hidup tidak sedang menutup pintunya untukmu, ia hanya mengalihkan jalanmu ke arah yang lebih jujur dan lebih selaras. Banyak jiwa tersesat karena mengira keramaian adalah tanda berhasil, padahal kedewasaan batin justru lahir dari keheningan yang dipahami. Apa yang pergi dari hidupmu bukanlah yang kamu butuhkan untuk tumbuh, dan apa yang tertunda bukanlah yang ditakdirkan untuk bertahan. Sekarang, tuliskan di kolom komentar apa yang paling kamu rasakan setelah melewati semua konflik dan kesepian ini. Apakah kamu mulai merasa lebih kuat, lebih sadar, atau justru lebih tenang meski hidup terasa sederhana? Biarkan kata-kata itu menjadi pengakuan jujur dari jiwamu sendiri. Ingat satu kebenaran ini dengan penuh keyakinan. Semesta tidak pernah menyepikan jiwa yang lemah. Semesta menyepikan jiwa yang sedang dinaikkan derajatnya.